Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas materi mengenai terapi realitas dalam kelompok. Seperti banyak pendiri pendekatan terapeutik lain, William Glasser mendalami psikologi Freudian selama pelatihannya. Dia dengan cepat menjadi kecewa dengan pendekatan ini, bagaimanapun, dan mulai bereksperimen dengan metode inovatif, yang kemudian disebut dengan terapi realitas. Inti dari terapi realitas ini yang sekarang diajarkan di seluruh dunia adalah bahwa kita bertanggung jawab atas apa yang kita pilih untuk dilakukan. Karena semua masalah ada di masa sekarang, tetapi realitas menghabiskan sedikit waktu untuk menggali masa lalu. Glasser percaya kita hanya bisa mengontrol apa yang kita lakukan saat ini. Kita mungkin produk dari masa lalu, tetapi kita bukan korban dari masa lalu, kecuali kita memilih demikian. Terapi realitas didasarkan pada asumsi bahwa orang berusaha mengendalikan hidup mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka. Teori realitas ini bersifat aktif, direktif, terstruktur, psikoedukasi, dan berfokus pada tindakan dan rencana tindakan. Terapi realitas ini berkaitan dengan membantu klien memecahkan masalah dan mengatasi tuntutan realitas dengan membuat pilihan yang lebih efektif. Orang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dengan secara jujur memeriksa keinginan, kebutuhan, dan juga persepsi mereka. Konsep utama kebutuhan manusia dan perilaku maksud. Teori pilihan dibangun di atas gagasan bahwa perilaku manusia memiliki tujuan dan berasal dari dalam individu daripada dari kekuatan eksternal. Menurut Glasser dan Bubolding 2008 mengidentifikasi 5 kebutuhan esensial manusia. Yang pertama yaitu kelangsungan hidup, yang kedua cinta dan kepemilikan, yang ketiga kekuasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Robert Bubolding dalam kurung komunikasi pribadi 7 April 2009 baru-baru ini menambahkan ide baru ke teori pilihan. Dia percaya bahwa perilaku adalah bahasa yang tujuannya membantu kita mendapatkan apa yang kita inginkan dari dunia. Terapis dapat menanyakan klien pesan apa yang mereka kirim ke dunia melalui tindakan mereka. Dengan pertanyaan seperti ini. Yang pertama, pesan apa yang Anda ingin orang lain terima? Lalu yang kedua, pesan apa yang diterima orang lain? Apakah Anda menginginkannya atau tidak? Nah, kita masing-masing memenuhi 5 kebutuhan dasar dengan cara kita masing-masing. Misalnya, kita semua membutuhkan cinta. Tetapi, beberapa orang membutuhkan lebih banyak cinta daripada yang lain. Kami mengembangkan album gambar batin atau dunia kualitas, keinginan tertentu serta cara yang tepat untuk memuaskan keinginan ini. Kami mencoba memilih untuk berperilaku dengan cara yang memberi kami kendali paling efektif atas hidup kami, yang berarti mampu berperilaku dengan cara yang wajar memuaskan gambar di dunia kualitas kami. Dalam kurung Glasser 1998. Orientasi eksisten atau fenomenologi. Dalam banyak hal, teori pilihan didasarkan pada premis fenomenologis dan eksistensial. Kita memandang dunia dalam konteks kebutuhan kita sendiri, bukan sebagaimana adanya. Jadi penting bagi seorang konselor kelompok untuk mengajari anggota tentang perbedaan antara dunia menurut persepsi mereka dan dunia sebagaimana orang lain melihatnya. Glasser 2005 berbicara tentang 7 kebiasaan mematikan yang didasarkan pada kendali eksternal yang menghancurkan hubungan kita, antara lain mengkritik, menyalahkan, mengeluh, mengomel, mengancam, menghukum, dan menghargai kendali. Dia menyarankan agar orang mengganti kebiasaan mematikan itu dengan 7 kebiasaan peduli.
Nah, ini untuk meningkatkan hubungan, antara lain mendukung, mendorong, mendengarkan, menerima, mempercayai, menghormati, dan menegosiasikan perbedaan. Selanjutnya ada perilaku total. Menurut formulasi teori pilihan Glaser saat ini, kita selalu memiliki kendali atas apa yang kita lakukan. Premis dasar ini itu diklarifikasi dalam konteks memahami perilaku total kita, yang mencakup 4 komponen yang tidak dapat dipisahkan, tetapi berbeda. Yang pertama itu ada tindakan. Tindakan itu hal-hal yang kita lakukan seperti bicara atau mungkin jogging. Kemudian ada berpikir. Berpikir itu pikiran dan pernyataan diri sukarela. Kemudian ada perasaan. Perasaan itu seperti kemarahan, kegembiraan, depresi, kecemasan, dan lain sebagainya. Kemudian ada fisiologi. Fisiologi itu seperti berkeringat, sakit kepala, atau mengembangkan gejala psikosomatis lainnya. Meskipun perilaku ini saling terkait, itu salah satunya seringkali lebih menonjol daripada yang lain. Selanjutnya ada esensi teori pilihan. Teori pilihan ini mengajarkan bahwa satu-satunya orang yang perilakunya dapat kita kendalikan itu adalah perilaku diri kita sendiri. Satu-satunya cara kita dapat mengontrol peristiwa di lingkungan kita itu adalah melalui apa yang kita pilih untuk dilakukan. Bagaimana perasaan kita tidak dikendalikan oleh orang lain atau oleh peristiwa. Kita bukanlah budak psikologis bagi orang lain. Kita juga tidak terjebak oleh masa lalu atau masa kini kecuali kita memilihnya. Dengan berfokus pada masa lalu atau gejala mereka, kalian itu dapat menghindari pembicaraan tentang hubungan mereka yang tidak bahagia saat ini. Sebuah aksioma teori pilihan adalah bahwa meskipun masa lalu mungkin telah berkontribusi pada masalah saat ini, masa lalu itu tidak pernah menjadi masalah, terlepas dari apa yang terjadi di masa lalu. Agar berfungsi secara efektif, kita perlu hidup dan merencanakan masa kini. Glaser 2005 berpendapat bahwa hampir semua gejala disebabkan oleh hubungan yang tidak bahagia saat ini. Nah, tugas kita itu adalah melakukan apa yang bisa kita untuk memperbaiki hubungan kita saat ini. Misalnya, jika kita pernah memiliki hubungan yang tidak memuaskan di masa lalu, nah mungkin kita ditinggalkan oleh orang tua sebagai seorang anak, apa yang sebenarnya terjadi tidak dapat diubah. Yang bisa kita kendalikan hanyalah perilaku kita sendiri. Dan yang bisa kita lakukan hanyalah mencoba mengubah perilaku kita saat ini, sehingga kita bisa bergaul dengan orang yang kita butuhkan sekarang. Nah, terapis kelompok realitas itu sering berkata kepada anggotanya, karena pada masa lalu sudah berakhir, itu tidak dapat diubah. Alih-alih bicara tentang masa lalu, hadapi masalah Anda saat ini dan cari solusinya. Aplikasi teknik prosedur terapi. Praktik terapi realitas terdiri dari dua komponen utama, yaitu lingkungan konseling. Dua prosedur khusus yang mengarah pada perubahan perilaku. Seni konseling adalah menyatukan komponen-komponen ini dengan cara mendorong klien untuk mengevaluasi kehidupan mereka dan memutuskan untuk bergerak ke arah yang lebih efektif. Bubolding 1988, 2000, dan 2010 menggambarkan dua elemen ini sebagai siklus konseling. Siklus tersebut menggambarkan bahwa ada urutan keseluruhan untuk menerjemahkan teori terapi realitas ke dalam praktik lingkungan konseling, terdiri dari pedoman khusus untuk melaksanakan intervensi, yang merupakan dasar-dasar dari proses yang dibangun.
Selanjutnya ada tahap dari kelompok teori realitas. Tahapan pengembangan kelompok yang dibahas secara rinci pada bab 4 dan 5 cukup dapat diterapkan pada kelompok terapi realitas. Selama tahap awal dari kelompok terapi realitas, fungsi pemimpin kunci termasuk mengembangkan suasana psikologis yang aman, mendiskusikan persetujuan yang diinformasikan, dan mengeksplorasi aturan dan batasan. Ketika sebuah kelompok berada dalam masa transisi, pemimpin harus siap menghadapi kecemasan, konflik, masalah pengendalian, dan pertawanan antara anggota. Secara efektif pada tahap kerja, peran pemimpin termasuk mendorong umpan balik di antara anggota, membantu anggota untuk mengevaluasi tingkat komitmen mereka, membantu anggota dalam menyusun kembali kegagalan, mendorong pengembangan rencana tindakan, dan mengajar anggota bagaimana menghadapi praktik. Seperti halnya pada tahapan manapun, fungsi penting dari pemimpin grup seperti menghargai perasaan dan pemikiran tentang akhir grup, menyelesaikan urusan yang belum selesai, dan membawa pembelajaran lebih lanjut lagi. Selanjutnya yaitu prosedur dalam kelompok teori realitas sistem WDEB. Yang pertama ada wants we. Terapi realitas membantu klien dalam menemukan keinginan, kebutuhan, harapan, dan impian mereka. Yang kedua yaitu doing and direction atau D. Setelah anggota menjalani dunia kualitas, keinginan, dan kebutuhan mereka, diminta untuk melihat perilaku mereka saat ini untuk menentukan apakah yang mereka lakukan membuat mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Yang ketiga ada evaluasi atau I, atau evaluasi diri. Adalah tugas pemimpin kelompok untuk membantu anggota dalam mengeksplorasi perilaku total mereka. Yang terakhir ada perencanaan atau P. Banyak pekerjaan dalam terapi realitas terdiri dari membantu anggota mengidentifikasi cara spesifik untuk mengubah pilihan kegagalan mereka menjadi pilihan sukses. Selanjutnya ada evaluasi terapi realitas dalam kelompok yang dibagi menjadi dua, kontribusi dan kekuatan pendekatan dan batasan pendekatan. Kontribusi dan kekuatan pendekatan. Karakteristik terapi realitas yang saya sukai adalah penekanannya pada akuntabilitas. Ketika seorang peserta kelompok menunjukkan keinginan untuk mengubah perilaku tertentu, misalnya pemimpin menghadapkan anggota tersebut dengan pertanyaan tentang apa yang menghalangi orang tersebut untuk melakukannya. Saya menghargai fakta bahwa anggotanya bukan pemimpin yang mengevaluasi perilaku mereka sendiri dan memutuskan apakah mereka ingin berubah. Bagi saya, banyak pemimpin kelompok menemui hambatan karena mereka memiliki saran dan rencana tentang bagaimana anggota sebaiknya menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Untuk pujian mereka, berbagi realitas harus meminta anggota untuk mengevaluasi diri mereka sendiri. Apakah apa yang mereka lakukan membuat mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan? Jika para anggota mengakui bahwa apa yang mereka lakukan tidak berhasil untuk mereka, pendekatan mereka kemungkinan besar akan mencair. Selanjutnya ada batasan pendekatan. Perhatian yang saya miliki tentang pendekatan ini adalah kecenderungan pemimpin kelompok tertentu yang mungkin mengambil peran sebagai pengkhotbah atau ahli moral yang menilai anggota bagaimana mereka harus berubah. Jelas, jika anggota kelompok menerima standar perilaku pemimpin, alih-alih mempertanyakan dan membuat evaluasi sendiri, mereka tidak perlu melihat ke dalam diri mereka sendiri untuk menemukan nilai mereka sendiri, yang merupakan hasil yang sangat tidak diinginkan. Orang membutuhkan lebih dari sekedar rasional atau solusi untuk masalah.
Mereka perlu belajar bagaimana memanfaatkan sumber daya mereka sendiri untuk menemukan cara-cara kreatif untuk hidup sepenuhnya.